Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Dwi Kurniawan dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya dengan NIM 0302 1282227088 dari kelas B Indralaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pencucian batu bara. Langsung saja, untuk pencucian batu bara itu sendiri, itu merupakan proses pengolahan untuk meningkatkan kualitas batu bara dengan cara memisahkan batu bara dari bahan pengotornya, terutama mineral anorganik seperti batuan dan material penghasil abu. Proses ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan sifat fisik, terutama perbedaan berat jenis ataupun densitas antara batu bara yang lebih ringan dan pengotor yang lebih berat. Menurunkan kadar abu dan sering juga kadar sulfur sehingga nilai kalor batu bara meningkat dan emisi saat pembakaran menjadi lebih rendah. Selain itu, pencucian batu bara membuat batu bara itu sendiri untuk memenuhi spesifikasi teknis yang diminta pengguna. Contohnya seperti PLTU ataupun industri lain sehingga nilai jualnya akan jadi lebih tinggi. Nah, untuk prinsip dasar dari pencucian batu bara itu sendiri ada dua, yaitu pemisahan dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan densitas, ukuran, dan kadang sifat permukaan antara batu bara dan mineral pengotor. Kedua itu ada pada media cair, partikel dengan densitas lebih kecil cenderung terapung, sedangkan partikel dengan densitas lebih besar akan tenggelam. Prinsip ini menjadi dasar operasi seperti dense medium dan juga jigging. Nah, untuk keberhasilan pencucian batu bara ini ada tiga. Jadi indikator kinerja utamanya itu adalah yang pertama, yield batu bara bersih, persentase berat batu bara yang berhasil dipulihkan sebagai produk float ataupun bersih setelah pemisahan idealnya itu lebih dari 70-80%, tergantung dengan kualitas dari run of mine-nya. Untuk yang kedua, penurunan kadar abu. Dari kadar awal, misalnya 20-30%, menjadi kurang dari 10% pada produk bersih, dengan abu terkonsentrasi pada fraksi sing ataupun reject. Nah, untuk yang terakhir itu ada efisiensi pemisahan abu. Rasio abu yang berhasil dipindahkan ke reject terhadap total abu feed semakin tinggi maka akan semakin baik. Nah, di sini untuk call washability study ataupun uji endap apung di sini adalah studi laboratorium untuk mengevaluasi potensi peningkatan kualitas batu bara melalui proses pencucian batu bara dengan memisahkan sampel batu bara berdasarkan fraksi densitas relatif menggunakan media cair berat seperti campuran benzen dan juga tetrakloroetilena. Studi ini juga menentukan tingkat ketercucian batu bara, itu easy, medium, atau difficult, dengan menghitung yield maksimum batu bara bersih pada berbagai densitas pemotongan, serta distribusi abu dan recovery yang optimal. Hasilnya digunakan untuk desain pabrik pencucian, pemilihan metode, jig ataupun dense medium, dan juga prediksi performa dari komersial. Untuk tahap-tahap dari cold washability study ini ada empat, yaitu yang pertama ada persiapan sampel, yang dimana batu bara ROM diambil representatif, dikeringkan, dihancurkan ke ukuran standar, biasanya eh, 13 mm ataupun 50 mm, dan juga nanti disaring untuk menghindari segregasi. Dan juga untuk yang kedua, pemisahan float sink. Sampel dipisah manual menggunakan media cair berat pada interval densitas tetap kurang dari 1,3, 1,30 sampai 1,35 dan juga seterusnya hingga lebih dari 2 dengan pengeringan dan penimbangan setiap fraksi. Untuk yang ketiga itu ada penyusunan tabel dan kurva. Nah, data tadi diolah menjadi tabel float sink, lalu digambar kurva elementari, kumulatif, float atau kumulatif sink, spesifik gravity, near gravity material, dan average S reviews untuk evaluasi kinerja. Untuk yang terakhir itu ada interpretasi hasil yang dimana menentukan cut density optimum. Misal RD-nya itu 1,45, yield maksimum pada target abu kurang dari 10% dan persentase near gravity untuk assess washability. Nah, untuk prosedurnya itu yang pertama ada persiapan sampel, yaitu kita akan mengambil batu bara tadi dari ROM dan dikeringkan di oven 105 derajat Celcius hingga berat konstan. Hancurkan hingga ukuran kurang dari 13 mm, lalu homogenkan dengan riffler untuk subsampling akurat. Yang kedua itu pemisahan floating, yaitu kita menggunakan media cair berat pada interval RD 1,3 sampai plus 2. Lalu masukkan ke dalam tabung pemisah. Kocok 5 menit, diamkan 10 menit, pisahkan fraksi float dan sink, keringkan, lalu timbang. Lalu dianalisis laboratorium, analisis kadar abu setiap fraksi, moisture, dan hitung persentase WT
serta distribusi abu. Data ini nanti akan menghasilkan tabel lengkap float sync dengan kumulatif float sync. Juga yang terakhir itu penyusunan kurva, plot kurva elementary, cumulative float, near gravity, dan average as reviews, interpretasi menentukan cut density optimum dan washability index. Nah, berikut ada dua contoh peralatan call washability study yang dimana ada alat uji endap apung untuk fraksi min 250 mm sampai plus 83,3 mm. Dan juga ada sketsa funnel untuk partikel halus. Nah, di sini ada call washability data table yang dimana call washability data table ini nih merupakan studi laboratorium untuk mengevaluasi potensi peningkatan kualitas batu bara melalui proses pencucian batu bara. Untuk di dalam tabel-tabel ini itu ada lengkap data floating dengan parameternya itu ada relative density, ada mm, direct persentase dari WT dan juga S, ada cumulative loads, ada cumulative sink, ada plus 0,1 RD distribution, dan juga ada cumulative WT persennya. Berikut untuk elementary curve, yaitu kadar abu langsung versus midpoint fraksi densitas. Berikut ada cumulative float curve, yaitu abu kumulatif di eh, versuskan dengan yield float kumulatif. Terus ada average S in refuse curve, yaitu abu rata-rata refuse dengan persentase dari WT. Lalu ada specific gravity curve yang dimana itu relative density dengan WT persen kumulatif. Terus ada near gravity material curve yang dimana itu adalah distribusi persen dari WT plus plus minus 0,1 RD lalu di ini kan dengan RD. Terus ada washability resultnya ini ada washability curve yang dimana untuk hasilnya bisa dilihat langsung di tabel berikut. Terus ada washability test result yang dimana hasilnya itu ada beberapa parameter di mana ada feed ash content, optimum yield, maximum yield, near gravity material, dan juga ash in refuse. Jadi untuk value dari feed ash content itu adalah 23,55% yang dimana itu untuk batu bara rom abunya sedang sampai tinggi. Dan optimum yieldnya itu ada di 63,65% dengan RD 1,45 cut yang dimana itu recovery baik untuk spesifikasi dari PLTU yang dimana dan terus ada maximum yield itu 88,96% yang dimana itu ada recovery yang sangat baik untuk ekspor dan juga ada near gravity material 50,91% yang itu tuh ketercucian sedang cocok juga untuk DMC ataupun JIG dan juga terakhir ada as in refuse 74,80% di mana itu efisiensi penolakan abunya sangat baik. Jadi di sini eh, berikut untuk presentasi dari saya. Mungkin apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.